Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Hendrin Setia Adibrata dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sketsa dua dimensi pada software SolidWorks. Nah, langsung aja kita masuk ke model pertama yang simple dulu ya. Nah, jadi setelah kalian masuk ke SolidWorks ya, aplikasi SolidWorks itu akan muncul UI seperti ini ya. Nah, eh, untuk membuat halaman baru kita masuk ke sini ya, ke part ya. Karena apa? Karena kita akan membuat eh, sebuah part ya, sebuah part dulu. Nah, setelah itu untuk menggabungkan part-part yang lain kita akan eh, kita bisa masuk ke mode assembly ini. Nah, tapi untuk video kali ini kita tidak akan masuk ke mode assembly dulu, kita akan fokus di membuat berbagai jenis part ya. Kita masuk dulu. Kita tunggu, oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita klik kiri aja, pembentukan. Nah, setelah itu yang harus kalian ketahui, kita harus setting ini dulu. Nah, MMGS ini. Nah, ini adalah satuan pengukuran ya dari eh, sketsa nanti. Jadi di sini kita akan menggunakan milimeter gram second ya yang mmgs ini. Nah, kalau sudah kita langsung aja pilih ke front plane ya. Front plane seperti ini. Lalu kita masuk ke mode sketsa ini untuk memulai menggambarnya. Nah, jadi apa, pertama-tama yang mau aku buat sketsanya dulu. Nah, adalah yang ini. Nah, ini adalah sketsa yang sudah aku buat ya. Dan ini hanya sebagai contoh dasar saja. Nanti kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat ini. Oke, lanjut. Nah, pertama-tama adalah kita masuk ke correct angle ya. Correct angle. Nah, seperti ini. Di sini ada titik merah ini namanya titik origin. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai landasan ya, dari sketsa. Jadi ini jangan ditaruh di tengah-tengah sketsa ya, atau katakanlah itu tidak bersinggungan dengan garis apapun, karena nanti akan menyebabkan sketsa menjadi undefined ya, undefined, artinya tidak terdefinisi ya. Oke, jadi saranku adalah kita pakai corner angle ini. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Nah, kita mulai dari sini dulu untuk contohnya. Nah, seperti contohnya adalah aku menggunakannya sebagai landasan di sketsa kiri bawah. Kita mulai aja ya. Tipsnya adalah untuk membuat sketsa seperti ini, kita harus membuat dulu shape yang paling besar, yaitu yang ini. Nah, yang ini 55 panjangnya 55 kali 95 tambah 40 berarti 135. Jadi 55 kali 135. Oke, kita buat dulu ya. Nih. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita harus mengatur panjang kalibernya dengan apa? Dengan Smart Dimension. Nah, kita klik dulu, udah. Terus kita arahkan ke sisi yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, tapi jangan hanya ditekan seperti ini ya. Tapi kita harus menahannya kayak gini. Nah, di sini kita yang
memerlukan 55 cm, oke. 55 cm. Langsung aja kita klik 55, langsung 55 cm. Untuk lebarnya kita membutuhkan jangan di sini. Escape. Di sini kita butuh 135 cm. Nah, seperti ini. Oke, sudah persis. Ini ya. Ada 55, 135. 95 tambah 40, 135. Betul. Lanjut kita ke apa? Shape-shape kecil ini dulu. Nah, di sini kan eh wait, maaf. Nah, sini. Di sini kan eh shape-nya itu ya, ini kan nggak kotak penuh seperti ini ya. Ini ada yang dibentuk dibolongin ini. Nah, jadi rumusnya adalah shape yang paling besar ini adalah sebagai dasar acuan. Nah, untuk membentuknya jadi lebih detail ya, kita harus ngebuat shape-shape kecil dulu. Nah, kita di sini pakai corner rectangle ya. Nah, ini corner rectangle kita awali dari sudut sini. Nah, setelah itu kita bisa pakai smart dimension untuk mengatur berapa panjang lebar yang dibutuhkan. Nah, eh, sini kita butuh, nah, sini kita butuh 40 untuk lebar dan 30 untuk panjang ya. Itu hasil setelah trim, setelah dipotong. Nah, jadi tinggal dikurangin aja 55 dikurangi 30 adalah 25 ya. Nah, berarti di sini kita butuhnya 25. Bukan yang ini, maksudnya yang ini. Nanti 25. Yang ini 25. Kalau ini kita butuhnya lebarnya adalah 40. Nah, setting aja 40. Udah, seperti ini. Lanjut kita ambil yang ini, kita tadi 25 ya. Kita setting ke 25. Nah, betul. Betul. Nah, sudah kan seperti ini. Nah, kita akan buat lagi ya. Sama seperti tadi ya. Kita akan buat ini jadi 40. Oke, 40. Dan yep, sudah. Nah, oh ya, sedikit tips. Jadi kan tadi eh, ada garis hitam, ada garis biru ya. Garis biru ini. Nah, garis hitam ini tandanya adalah bahwa eh, garis tersebut sudah terdefinisi ya dari lokasinya, lokasi exact dan panjangnya berapa. Nah, kalau garis yang ini itu posisinya tuh belum terdefinisi ya. Posisinya belum terdefinisi. Walaupun di sini sudah mendefinisikan garis yang apa berhadapan, tapi sekiranya butuh didefinisikan ulang ya, kita pakai smart dimension lalu tarik sini aja. Nah, udah langsung jadi hitam. Berarti posisinya sudah terdefinisi. Nah, untuk selanjutnya adalah memotong dua bagian ini agar menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi, yang kita harus lakukan adalah klik trim entities, lalu power trim. Dan kemudian kita arahkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini hasil trim-trimannya adalah seperti ini ya. Akan menjadi seperti ini. Namun, di sini ada tiga garis yang apa belum terdefinisi. Nah, makanya itu kita harus pecahkan dulu ini. Kenapa kok belum terdefinisi? Nah, caranya adalah kita bisa coba-coba ya pakai smart dimension itu kita definisikan sendiri ya. Kalau seperti ini, nah ini
Ini salah ini, ya. Ini akan membuat sketsanya menjadi over define. Karena apa? Karena di sini ini kan lebarnya ini kan sudah sama kan sama yang ini kan, sisi ini. Nah, kalau kita definisikan eh, ini di atas ini, nah artinya itu akan menimpa ya, menimpa. Jadi nanti jatuhnya over define. Nah, kita mungkin bisa coba di sini atau nah, seperti yang aku duga. Jadi kita bisa coba di sini ya, di tadi karena em, ini tadi panjangnya tadi belum didefinisikan ya. Jadi jangan lupa untuk mendefinisikan setiap panjang dari masing-masing sisi gitu ya. Sisi dari shape gitu. Nah, sekarang kita koreksi ini sudah tepat atau belum. Nah, di sini eh lebarnya 30, ininya 103 nya ini salah ya ini harusnya dari ujung ke ujung ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita melakukan pembenarannya di sini. Nah, sudah 135, 30, lalu di sini eh, panjang yang udah ke trim ini 40, apakah sudah benar? Nah, 40. Nah, betul sudah benar ya. Ini 40 dan sininya sudah 25. Ini 55 kali 30 sama 25. Ini di sini 25 harusnya. Nah, sudah ya. Nah, jadi eh sketsa seperti ini itu sudah benar ya, sudah benar, sudah fully define ini bisa dicek di sini. Nah, oke, jadi ini untuk desain yang simple dulu. Ini kita lanjut ke part 2-nya. Oke, oke di sini eh 2. Oke, di sini kita masuk ke part 2 dan untuk membuka halaman baru kita cukup pergi ke sini ya, ke new. Nah, langsung kita pilih part dan oke. Nah, seperti ini. Untuk basisnya ya, aku akan mengambil dari apa yang sudah aku kerjakan. Nah, ini. Oke, bisa dilihat di sini ada aku nggak tahu ini apa ya ini, part apa ini, kurang tahu ini. Spesifikasinya adalah panjangnya 80, eh, lebarnya 58, 58 ditambah ini ya, tambah ini berapa ini? Untuk perseginya ya. Karena ini diameternya 17. Oke, diameter. Jari-jari 17, berarti itu 58 tambah 17. Berarti berapa? 65 tambah 10, 75. Berarti keseluruhan dari sketsa ini memiliki panjang 80 dengan lebar 75 ya. Apakah benar? Langsung divalidasi. Nah, 75 betul. Oke, kita akan membuatnya di halaman baru ya. Ini halaman lama kita close aja dulu. Ini part 2, oke. Jadi seperti tadi kita pilih front point dulu. Nah, langsung masuk ke correct angle. Nah, aku mau kasih tahu sedikit tips lagi ya. Satu tips lagi. Untuk pemilihan correct angle mau diarahkan kemana? Ini kan bisa diarahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini itu ya kan ya. Itu disesuaikan aja sama desain yang mau kalian buat. Nah, jadi sebisa mungkin eh, titik origin ini itu bersinggungan sama apa shape dasar kalian ya. Atau ya seenggaknya nyentuh shape lah ya. Seperti ini ya. Jadi kan aku kasih ini di atas kan. Jadi aku tarik ke bawah kemudian membentuk shape semacam ini. Nah, tujuannya adalah apa? Karena apa? Kalau aku tarik ke atas ini, nah ini nanti kan akan di-cut kan.
jadinya kosong di sini. Jadi titik originnya tidak akan menyentuh garis ya. Nanti akibatnya apa? Akan menjadi undefined, tidak terdefinisi. Oke, kita masuk ke Smart Dimension. Di sini kita perlu nyeting panjangnya 80 ya. 80 seperti ini. Dan kemudian lebarnya 58. 58. Sudah ya. Kita zoom dan di sini oke. Di sini kita perlu memotong bagian ini. Nah, bagian ini. Tapi ya, kita mungkin sedikit menggunakan matematika ya. Jadi di sini kan ada apa? Di sini kan di rancangannya ya, itu kan jari-jari setengah ini kan 17. Nah, 17 dikali 2 sama dengan 34. Nah, 34 itu nanti akan 80-nya akan dikurangi 34. Jadi 80 dikurangi 34 adalah 46. Nah, 46 bagi 2. Berarti masing-masing itu 23, 23. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, 23. Oke. Jadi kita akan memulai ini, tapi sebelum itu kita harus mencari tahu ya. Ini kan 10 ya. 10 di sini. Berarti kita mulainya dari sini aja. Kita sisain 10 ini. Berarti untuk panjangnya 8, sisanya 10, jadi ininya 48. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai dari sini aja. Masuk ke Smart Dimension. Ini kata settingnya tadi 23 ya. 23 sini 48. Ini 48 betul. Oke, kita delete aja karena sudah tidak perlu. Langsung kita trim. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena menjadi biru ya, ini tidak ada apa, tiga garis ini tidak terdefinisi. Makanya kita ambil dulu Smart Dimension lalu kita tarik escape aja ya. Lalu ini juga bagian ini juga ya. Nah, seperti ini. Oh. Nah, seperti ini. Dan untuk yang ini ya, kita tahan dulu ya. Kita buat satu kotak lagi. Ini sudah sama ya. Ini udah 48. Ini yang 23. Nah, 23 kita taruh sini aja deh. Biar gampang nanti dilihatnya, oke. Nah, kita trim dulu ya. Kita trim dulu. Lalu di sini ini kan masih biru kan ya? Masih biru. Nah, kita akan apa? Kita akan buat Smart Dimension dulu. Nggak apa-apa nge-spam Smart Dimension ya. Ini juga agar bisa didefinisi oleh sistem ya. Nah, sudah kan? Kita akan masuk ke membuat garis tengah ya. Caranya adalah pakai center line ini. Klik yang ini, center line. Pilih tengahnya di mana, lalu tarik sampai bawah. Nah, seperti ini. Ini kita akan membuat setengahnya kanan terlebih dahulu, oke? Jadi, caranya adalah pertama-tama kita delete ini dulu. Kita delete dulu. Lalu kita buat setengah lingkaran, apa? Garis putus-putus di sini. Nah, sudah kan? Langsung kita buat lingkaran circle ini. Kita taruh di tengah mid. Dengan R-nya sama dengan
17. Nah, regulasinya adalah 17. Jadi, kita tutup dulu, kita klik iklannya, dan ini kita setting 17. Oke, udah sesuai ya. Nah, di sini untuk membuatnya menjadi terdefinisi kita pakai ini. Kita tarik aja dan muncul diameternya. Sebagian orang nggak suka ya, nggak terlalu suka kalau diameternya apa terlihat. Ya kita ganti aja ke radius. Nah, seperti ini. Langsung kita potong ya, kita potong. Nah, sudah terdefinisi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat eh, ini ikan kecil ini ya. Kita akan menarik garis dari tengah tadi ya, garis tengah yang biasa itu. Nah, seperti ini. Nah, sip. Di sini regulasinya adalah diameter diameter radiusnya. Radius berarti jari-jarinya adalah 6,5. Oke, 6,5. Kita pilih smart dimension lalu kita setting. Karena ini 6,5 berarti diameternya adalah 13. Nah, kita ganti aja nih ke nah jari-jari 6,5. Nah, setelah itu belum selesai sampai sini aja. Kita perlu membuat ini. Nah, tiga garis ini. Caranya adalah ya, kita menggunakan midpoint line ya. Midpoint line itu jadi eh, garis yang kalau kita tarik itu akan melebar di kedua sisinya. Jadi sisi kanan kiri itu saling melebar gitu. Nah, kita zoom in, taruh di sini lah, sembarang. Pokoknya yang di garis kuning ini, garis hitam ini ya. Kita klik, tahan, tarik. Nah, lalu kita set ini di berapa senti, berapa mili maksudnya. Nah, kita set di 18, oke 18 mili ya. Nah, kita off kan dulu. Nah, kita masuk ke editing 14 mili. Sudah kan? Setelah itu eh, dua garis ini kita akan pakai satu garis dulu untuk eh, dasar ya. Seperti ini. Dari ujung tarik sampai bawah. Nah, sampai sini. Nah, ini ujungnya bisa, nah ini bisa kita eh, kasih ukurannya dulu ya. Jadi kita butuhnya berapa ini? Butuhnya 24. Nah, kita bisa klik 24 dulu. Nah, jadi seperti ini. Oke. Dan tinggal kita tambahkan satu lagi di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, untuk eh, lebarnya kan kita belum definisikan. Kita kasih ini dulu. Nah, sudah jadi. Jadi, kurang lebih seperti ini ya untuk sketsa part 2. Masih cukup mudah ya. Nanti yang part 3, 4, 5 mulai tambah ribet-ribet dan ribet lagi. Oke, ini untuk part 2-nya. Setelah ini kita lanjut ke part 3. Nah, oke. Jadi sebelum lompat ke part 3, aku mau ngasih tahu juga cara save-nya ya. Save-nya adalah di sini. Save as. Save as. Nah, di aku udah membuat dokumen ya, yang isi project-project SolidWorks ini. Jadi kita akan namakan uh, ini aja, project 2. Oke, kita save aja. Udah. Nah, selesai. Lalu kita buka yang baru ya, sketsa 3 ya. Nih, basicnya seperti ini. Ini uh, lumayan ribet ya, lumayan ribet. Cuma kita akan coba ya. Ini di close aja nih. Save all, oke. Nah, kita akan membuat ini ya. Jadi kita buka dulu
halaman baru. Oke. Di sini aku akan menjelaskan secara cepat ya, mungkin kalau ada yang perlu dijelaskan akan aku jelaskan, tapi tidak sedetail yang tadi ya, karena kita perlu menghemat waktu ini. Dan jadi kita mulai ya, langsung aja kita mulai. Di sini aku pakai originnya ada di sebuah kiri atas ya, kiri atas. Langsung aja ini 165 kali 80. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ini menjadi bengkok ya. Nah, regulasi di sini adalah di bagian kiri bawah itu eh derajat jari-jarinya adalah 10 ya, 10 mm dari jari seperempat lingkarannya. Nah, di sini untuk mempermudah kita tidak perlu menggambar lingkaran kemudian ngetrim ya. Tapi kita cukup pakai ini, sketch fillet. Karena apa? Ini bisa dilakukan karena apa? Karena ini masih termasuk dalam satu satuan persegi ya, persegi panjang ya, belum ditimpa apa-apa, jadi masih bisa kita fillet ini. Oke. Nah, kita letakkan di 10, kita apa? Potong di jari-jari 10 mm. Nah, seperti ini. Nah, R10, kemudian ini R12 ya. R12. Ini kita klik 12. Oke, langsung. Nah, selanjutnya kita membuat ini. Nah, kita membuat bagian ini terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita harus mengukur dulu lingkaran, setelah lingkarannya mempunyai diameter 50 ya. Tapi ini tak ganti aja. Jadi jari-jari lebih gampang di apa? Lebih gampang di define lah. Nah, untuk jari-jari di sini ada 3 lingkaran ya. Satunya setengah lingkaran, 25, yang kecil-kecil ini ada 12 mm sama 6,5 mm. Kita akan buat dua ya. Nah, tapi kita akan butuhkan yang namanya garis bantu. Nah, garis bantu ini kita gambar saja seperti ini. Kita akan gambar pakai center line. Jadi ini kita bebas mau naruh di mana ya. Kita mau naruh di sini. Nah, kita usahakan eh, panjangnya ini adalah panjang dari jari-jarinya ya. Jadi jari-jarinya adalah 25. Nah, kita set ini ke 25. Nah, kemudian kita tarik lagi center line-nya ke atas. Nah, sini. Di sini kita nggak perlu mendefinisi ya, karena ini hanya garis bantu aja. Lalu kita akan buat lingkaran. Jangan lupa dipasin ya. Nih. Tuh. Jangan lupa dipasin di titik ini. Oke. 25 ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita bisa hapus dulu garis bantunya ya. Kita trim dulu, kita bisa hapus garis bantunya ini. Nah, kita akan uh, menghapus dulu garis bantu yang ini juga dan bagian dalam ini. Nah, dari ini kita akan hapus dulu ya. Dan kemudian kita akan buat garis bantu yang baru. Di sini kita harus mendefinisi dulu ini jari-jarinya berapa. Nah, setelah itu baru bisa jadi hitam. Lalu kita akan buat lingkaran kedua dan ketiga yang dimana ini memiliki jari-jari 12 dan 6,5 mm. Oke, kita set dulu ya. Kita set dulu ini. Oh, kita buat yang kedua ya. Tiga maksudnya. Jadi di sini jari-jarinya itu adalah katanya 12 tadi. Nah, ini 12. Lalu yang dalam ada 6,5. 6,5 ini.
6,6,5 ya. Jangan lupa pakai titik untuk koma ya. Nah, seperti tadi ya, kita aduh, oke. Jadi ini kita pasang dulu, ini didefinisikan dulu berapa ya. Pindah ke jari-jari, caranya klik kanan. Ini klik kanan lalu di display as radius. Klik kanan display as radius. Nah, seperti itu. Sudah jadi ya ini. Kita bisa potong ini. Kita bisa hapus aja ini ya, karena tidak perlu. Nah, oke. Ini abaikan abaikan dulu ya. Abaikan dulu. Tapi karena tidak bisa ya, karena harus ada garis bantunya. Jadi kita akan membiarkan garis bantunya saja ya. Nah, seperti ini. Ya, kita biarkan saja ya. Soalnya ini juga nanti akan menjadi acuan untuk desain setelahnya. Oke. Nah, lanjut ke bagian tengah sini. Nah, bagian tengah sini ya, kita perlu membuat persegi dan setengah lingkaran. Yang dimana sisi kanan persegi yang bawah ini, ya, ini harus di apa namanya? Diblokin ya, pakai ini, pakai fillet. Nah, caranya adalah kita akan ngebuat garis tengahnya dulu ini. Kan berhubung ini di tengah ya. Kita ukur dulu dari sini ke sini kan 165. Nah, dari sini ke sini caranya adalah titik ini ditekan lalu sebelum ini ditekan kita tekan CTRL dulu lalu ini juga. Nah, jadi 81,5 ya. Ini 81,5 ini 3,5. Ini nanti bisa digeser ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan eh kita kita sudah tahu ya kalau misal apa ini sama ini tuh nggak simetris ya, dikarenakan karena ini ya. Nah, karena faktor ini juga ya, shape-nya ini juga, dan kita bisa lihat, nah, ini 40 cm ya, 40 cm dari titik tengah sini udah, dan di sini. Oke, oke kita langsung aja mulai ya, kita langsung mulai. Kita ambil center line ya, center line dari sini ya, kita tarik ke sini, kita tarik sini dulu. Nah, kita harus ukur dulu pakai smart dimension. Jadi ini berapa? 81,5. Oke. Ya. Oke lah, ini benar ya. Saya kira ini benar. Kemudian seperti itu. Nah, lanjut kita kan buat kotak ya. Makanya 20 kali 20 ya. Ini 20 kali, maaf, 20 kali 25. Ini 25 kali 20. Nah, seperti ini. Nah, 25 kali 20. Kita pakai center ya. Kalau ini kita pakai center. Jadi, kita akan setting dulu seperti ini. Kemudian pakai smart dimension. Ini kan 25 kan ya harusnya. 25. Ini 20 kali 2 berarti 40. Nah, 40. Jadi nanti seperti ini ya. Oke. Ini seperti ini. Nah, 20 dan 25. Oke. Ini kita cut ya. Ini bagian ini kita cut aja. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pakai smart dimension, kita ukur di sini untuk mendefinisikan. Dan untuk ini kita akan pakai
smart dimension lagi ya. Ini nggak perlu ya, kita delete aja ini. Lalu kita pilih circle. Nih, kita taruh di tengah sini dan setting jari-jarinya adalah 12,5 seperti ini ya. Lalu kita trim ini. Jangan lupa smart dimension juga. Nah, ini tertimpa. Tertimpa apa? Ini. Oke. Jadi ini dihapus saja ini. Ini juga dihapus. Tapi ini nah seperti ini. Lalu mungkin kita akan membuat garis bantu lagi. Seperti ini ya, garis bantu. Nah, ini kita beri ukuran lagi, smart dimension kita beri ukuran. Nah, 2,5. 12,5 ditambah 20. Udah pas. Lalu kita akan trim entities ini. Kita akan trim ya. Oh ini oh iya, oke. Ini tingginya ya. Lalu di sini kita akan membuat apa itu? Sketch, fillet. Nah, di sini kita fillet ya. Oke. Sini kita butuh 5 itu ya. Oke, 5. Oke. Lanjut ke lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini sama ya. Basically sama kok. Dengan diameter 50 berarti jari-jarinya kan 25 kan. Jadi kita buat dulu. Kita buat dulu ini seperti tadi. Ini jari-jarinya 25 ya. Kita urusin 25, kita genapin, lalu kita buat lagi center line sampai ke tengah sini. Nah, lalu kita akan membuat ini, kita set dulu di smart dimension ini harus 25 ya. Terus masih 50 untuk diameter. Nah, kita set di radius ya. Oke. Jadi di sini kita akan cut aja ya, cut bagian ini, trim ini. Nah, bagian ini. Oh, maaf. Kita trim bagian ini juga yang kecil. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan buat garis bantu ini. Oke. Nah, untuk ke bawahnya ya, kita memerlukan dua lingkaran juga dengan diameter ini diameternya 18, yang lingkaran kedua, yang lingkaran ketiga diameternya 11. Diameternya 11. Nah, di sini kita akan buat lagi diameternya berapa ini? Lupa. 18. Oke. Ini adalah simbol jari-jari ya. Kalau diameter 18, berarti jari-jarinya adalah 9. Nah, terus kita buat lagi. Kita butuhnya berapa ini? 11 ya. Berarti jari-jarinya adalah 5,5. Oke. Kita beri smart dimension. Nah, 18. Kemudian 11. Oke. Ini sudah benar ya. Lanjut kita akan membuat lingkaran ini, lingkaran yang di tengah ini. Nah, ini agak rumit ya. Ini agak rumit. Jadi kita akan butuh garis ini ya. Garis ini.
40 cm ke tengah ini ya, 40 cm ke tengah. Dan untuk di contohnya sendiri, ini 40 cm-nya ke bawah. Oke, ini harusnya tak definisi dulu ini. Ini samanya harusnya di definisi. Tapi karena sudah tahu banyak ya, sudah tahu banyak, jadi tidak perlu ya. Oke, kita kan buatnya di sketsa baru aja ya. Jadi di sini kita membuat centerline dulu. Nah, centerline-nya seperti ini, 40 mm ke kiri. Oke, 40 mm ke kiri. Kita set dulu ya. Kemudian 40 meter dari bawah. Oke, jadi seperti ini ya. 40 meter dari bawah, kita buat garis baru aja. Nah, kita buat garis baru di tengah-tengah sini. Nah, ini kan ada tanda sambungan ya. Kita langsung kasih dia garis putus-putus 40 mm. Nah, ini kan sudah kan? Sudah tengah ya. Seperti ini. Kita langsung buat ada berapa lingkaran ini? Kita akan buat 1, 2, 3, 4. 4 lingkaran. Nah, ini kita buat 4 lingkaran dulu. Ya, bebas ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kita atur di akhirnya. Oke. 4 sudah. Nah, di sini lingkaran pertama diameter ke 44, kedua 30, 3, 23, yang keempat ada 12 ya. Turunin aja dulu. Biar kelihatan nih. Oke. 12. Nah, jadi untuk mengetahui jari-jarinya berapa, ini tinggal dibagi dua aja. 44 dibagi 2 berarti 22. Yang besar jari-jarinya 22. Yang kedua jari-jarinya 15, yang ketiga jari-jarinya 11,5, dan terakhir 6. Jadi kita ingat-ingat ini 22, 15, 11,5 sama 6. Tapi nggak usah diingat juga ya. Nanti bisa kita lihat kok. Kan 22. Tapi tahu enggak ini? Nah, 44 betul. Kita set. Nah, sudah kan? Oke, lanjut ini 30 berarti 15. Yang ketiga 11,5 nggak salah. 11,5. Ya, 11,5. Jadi 23. Oke. Lalu yang terakhir kita diameternya 18 berarti 9 jari-jarinya. Kita kasih definisi dulu ya. Oke. Ini untuk define mungkin cukup rumit ya define ini ya. Jadi kita harus rajin-rajin pakai ini smart dimension ini. Oke, kita hapus aja ya. Oh enggak, kita jangan hapus ini. Oke, smart dimension lalu klik ujung dan ujung ini. Kita tarik keluar. Nah, ini mungkin belum sepenuhnya ya. Nah, kita coba lihat di sini. Apa yang kurang? Nah, ini adalah garis ke kanan. Oke, garis ke kanan. Apakah kita sudah punya? Dan ternyata belum. Jadi kita akan membuat centerline dulu ke kanan sini. Nah, seperti itu. Kalau ini dihapus, apa jadinya? Tidak ada apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita back, nah ini kan jadi hitam karena ini sudah terdefinisi ya. Nah, seperti ini. Jadi perfect ya.
63,4 sampai sini. Harusnya nggak di sini ya, tapi di sini kok. Harusnya di sini, tapi ini udah bener. Karena apa? Ini seharusnya nggak dari sini, tapi dari sini. Nah, karena sudah 40. Tapi karena tidak bisa ya, menabrak nabrak ya ini. Jadi eh, kita akan membuat dari ujung sini ke sini aja, atau dari sini ke sini. Ya udah sini aja dah, ini aja. Atau bisa ini kita turunkan, kita bisa hapus desainnya aja. Ya biar lebih jelas lah kelihatannya. Nah, seperti ini. Kita hapus aja di desainnya. Otomatis ini akan terhapus ya. Ini juga kita hapus. Nah, delete. Kita ambil dulu di center line. Nah, kita sampai ujung sini. Nah, langsung kita tarik sini. Nah, seperti ini. Lalu kita beri smart dimension. Udah. Dan ini bisa nggak? Bisa nggak? Oh, masih nabrak. Berarti ini aja deh. Berarti nggak perlu ya sebenarnya ya. Karena kalau mau ditambahin ini sama ini aja. Oh, masih nabrak ya, yaudah. Tidak perlu itu. Kalau sudah over define tadi ada garis kuning merah, jadi nggak usah dipaksain ya. Lanjut kita ke uh, shape keempat ini. Ini yang sangat-sangat rumit ya. Aku udah nyoba beberapa kali tapi gagal terus. Tapi nggak apa-apa. Ini harusnya berhasil sekali coba ya. Karena aku sudah trial and error tadi sudah beberapa kali. Jadi semoga yang kali ini, karena kita hanya menyontoh ya desain yang udah aku buat ini, jadi lebih gampang ya seharusnya. Kita sudah punya juga ini eh apa dimensionnya dari yang udah aku buat ini. Nah, jadi di sini tuh kita butuh satu persegi dulu 30 kali 30 dengan 4,5 lingkaran yang masing-masing memiliki jari-jari 7,5 mm. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Pertama kita tentukan dulu di mana kita mau meletakkan ini. Nah, di sini regulasinya adalah 42,5 mm dari kanan, ya, dari ujung kanan, kemudian 38 dari kiri. Oke, jadi seperti ini ya. 42 kita buat dulu ya. Center line sini 42,5, 42,5 dari kanan. Lalu kita buat 38 kalau nggak salah. Nah, ini 38 dari bawah. Oke. Nah, betul. Langsung kita tarik garis saja. Garis sampai ujung-ujung. Nah, seperti ini ya. Tidak usah sampai ujung, tidak apa-apa. Yang penting ini bisa disambung. Lalu kita melakukan eh, apa? Persegi yang besar ya untuk untuk sebagai dasarnya ya. Jadi kita pakai ini centric angle. Nah, seperti ini kita butuhnya adalah 30 kali 30. Kita pakai smart dimension 30 kali 30. Nah, sometimes ini kan berubah-ubah kan. Jadinya kita harus pasang dulu smart dimension. Selalu pasang smart dimension. Nah, seperti ini. Dan ini juga kita harus pasang smart dimension juga. Ini 42,5 harusnya. Nah, udah ya.
Jadi, di sini kan udah kan 38 dan 42. Oke, setelah itu yang kita perlukan adalah nanti yang kita perlukan adalah membuat 4 setengah lingkaran. Kita hapus dulu ini, kita trim dulu ini karena tidak perlu ya. Nah, lanjut kita akan membuat center line yang membentuk tanda tambah seperti ini. Nah, oke. Jadi langkah selanjutnya adalah kita pakai lingkaran circle seperti ini. Circle masing-masing kita akan set 7,5, kalau nggak salah 7,5 atau 7,5. Kita akan set 7,5, 7,5. Ini 7,5 juga. Ini 7,5 juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita harus menghubungkan ini, ya. Caranya adalah kita akan memakai persegi, ya. Ini yang akan kita trim-trim kok. Kita pakai corner angle lalu kita arahkan ke ujung sini sampai ujung sini dan kita buat persegi yang kedua ya. Ujung sini sampai ujung sini. Oke, udah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memotong ya. Memotong. Nah, ini challenge-nya adalah setelah dipotong maka akan rusak seperti ini ya. Jadi yang harus di apa? Jadi yang harus dilakukan adalah jangan memotong bagian luarnya dulu, tapi potong bagian dalamnya dulu. Oke. Nih, tapi bukan garis putus-putusnya ya. Kita potong ini ya. Nah, ini garis yang tebal ini. Nah, fungsinya apa? Dia tuh fungsinya sebagai penyangga. Jadi semisal desainnya berubah ya, karena ini masih undefined, masih biru. Nah, ini tuh desain masih bisa berubah-ubah ya. Sangat-sangat random memang, tapi itu ada penjelasan teknisnya. Cuman saya tidak terlalu bisa ya. Yang penting caranya adalah seperti ini. Nah, kita sanggah dulu bagian dalamnya, lalu kita bisa trim. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tidak jatuh ya, atau apa? Ukurannya menjadi acak ya. Sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa trim bagian dalam. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini adalah tantangan aslinya ya. Kita harus bisa mendefinisikan semua garis ini ya, semua garis ini dalam satu shape ini agar dia tidak menjadi undefined ya. Ya, langkah-langkahnya itu kita bisa pakai pakai semua cara, kita bisa nyoba-nyoba ya. Apapun bisa dicoba ya. Contoh seperti ini. Ini kita butuh ini ya, yang utama. Lalu kita eh, ini kita hanya nebak-nebak aja ya. Jadi jangan terlalu apa ya, mengikuti tutorial. Harus bisa diakali sendiri ya. Seperti ini. Lalu ini ke sini mungkin tidak butuh ya. Ini ke sini juga mungkin tidak butuh. Nah, kita akan mengintegrasikan dengan ini. Oke. Kemungkinan akan berhasil kalau seperti ini. Kemungkinan saja ya. Nah, udah. Oke, bagian atas sudah. Yang bagian bawah apakah perlu atau nanti akan ke over define? Oh, bisa ternyata.
Ya, berhubung ini sketsa ya, jadi harus dibuat pengukurannya secara detail ya, sedetail mungkin. Di sini juga kita akan mengukurnya dengan ini, tapi sepertinya enggak ya. Ini aja. Nah, ini dengan eh ini dengan ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah kan seperti yang aku katakan tadi ya. Ini tuh memang agak-agak rancu ya. Kita delete aja karena biru tuh mengganggu jujur karena biru mengganggu. Nah, udah. Nah, kalau ini ya dihapus ya, maka dia kan mengambang gini seperti ini. Makanya kita perlu untuk ini kita trim juga. Makanya kita trim juga nih ya. Kita trim. Nah, kita perlu mengukur ini. Nah, seperti ini. Lalu ini dengan apa tadi? Apa tadi? Kita coba-coba aja ya. Gak apa-apa kok kalau coba-coba itu. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Selagi bisa ditoleransi. Nah, sudah. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah fully defined. Sudah fully defined ya. Oke. Ya, titik yang under define ini kita hapus saja. Oh enggak bisa. Tapi sini ada yang fully define. Masih under define ini. Pilih center line. Sini, ini, ini. Oke. Yang ini perlu atau tidak ya? Setelah define. Nah, sudah ya. Jadi kalau lebih seperti ini ya, desain akhirnya sudah fully define. Oke. Jadi mungkin ini cukup lama ya. Kita akan beralih ke part 4-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke part 4 ya. Jadi desain yang sudah disiapkan ada seperti ini. Ini sudah aku buat ya, sudah aku trial and error. Jadi kita akan membuat ulang ya. Aku akan contohkan bagaimana cara. Kita akan mulai dari membuat dasar sketsa ya. Atau ini. Dasar sketsa ini. Oke. Jadi titik originnya ada di kiri bawah ya. Jadi kita tariknya ke atas kanan. Untuk panjangnya 150, untuk tingginya 80. 150 dan 80. Oke, sudah seperti ini. Jadi setelahnya kita akan membuat eh, kotak kecil ini ya, persegi yang kecil ini dengan panjang 83 dan lebar 68. 83, 68. Kita akan buat ini, tarik dari atas ya.
8368. Oke, sudah benar. Nah, sudah benar ya. 8368, tingginya 80. Sudah benar, oke. Lalu kita akan membuat satu garis ini, ya. Membuat garis ini. Sip. Nah, kita akan membuat ini, apa? Dua dua shape ini dan lingkaran di tengah. Jadi lingkaran di tengah ini kan ini benar-benar di center ya, di center ini. Dan untuk garis bantunya kita pilih ini. Oh, kita cari senternya di mana. Nah, caranya adalah kita harus membuat smart dimension dulu di sini ya. Kita ukur dulu. Oh, sudah ya. Kita ukur dulu di sini 83 ya, berarti 83. Nah, kita akan membuatnya di titik ke kan 83. Ini bagi 2 berarti 41,5. Nah, 41,5 kita buat garis dulu di sini ya. Oh, maaf, maaf. Kita buat garis dulu di sini. Terserah mau di mana ya. Pokoknya 41,5. Nah, sudah 41,5. Nah, seperti ini ya. Kita bisa buktikan simetris atau tidaknya dengan membuat garis yang sama. Oke, udah simetris ya, berarti kita akan tarik garis ke bawah. Nih, dari sini kita tarik garis ke bawah. Mentok ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu, kita akan membuat lingkaran di tengah-tengahnya terlebih dahulu. Ini dihapus saja. Kita buat lingkaran dulu di tengah-tengah dengan jari-jari diameter 10, berarti jari-jarinya 5. Oke, sudah ya. Kita define dulu, smart dimension dulu. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita akan buat dua item ini ya. Dua shape ini ya. Oke, pertama spesifikasinya itu eh, kalau kita membuat persegi dan lingkaran, kita harusnya eh, membuat persegi panjang ya. Persegi panjang dengan spesifikasi 14 karena jari-jarinya kan 70 ya, 7 ya. Oh, jadi diameternya 14. Nah, seperti ini kan 14 nih, berarti 14 kali 34. Nah, seperti itu. Oke, 34 ya. 34. Dan di sini ada acuan bawahnya itu 17 mm. Kita ambil dulu ya acuan bawahnya. Acuan bawahnya ini 17 mm. Kalau kita buat center line sampai ujung sini ya. Ini kan sudah. Lalu kita pakai acuan tengahnya. Nah, acuan tengah. Acuan untuk ke tengahnya adalah 17,5 dari masing-masing itu ya. Masing-masing shape ini ya. Jadi kita hapus ini. Kemudian kita buat center line lagi di sini. Dengan panjang 17,5. Ini 17,5 ya. Sudah
12,5, oke, kita akan langsung tarik garis ke bawah. Jadi di sini tuh tidak perlu ikutin teori banget ya, kita harus pintar ngafalin juga. Nah itulah kuncinya ya. Dan sudah, ini kita akan buat garis garis lagi ya, center line-nya. Ini kita pakai yang, ya kita buat ulang aja nih ya, biar tidak penasaran. Sudah, kita tarik garis lagi. Nah, ini delete buat center line. Ini kita kasih smart dimension dulu ya ini. Dari sini ke sini 17. Oke. Dari sini ke sini 17, berarti kita hanya perlu 17 ya. Ini yang cara-cara ribetnya ya. Kalau mau dipersingkat nanti ikutin tutorial di menit-menit selanjutnya. Ya maksudnya biar diringkas aja lah ya. Ini kan 17 ya. Sudah. Ini kita center line 0. Oke. Udah selesai nih. Jadi kita sudah membuat ya garis acuan, dan kita akan membuat ini loh, apa, shape yang ini ya. Kita buat shape yang ini dengan cara ini, kita pakai ini. Nah, straight slope ya, kita arahkan ke mid ya, kita arah ke mid. Tapi karena kita mau mengarahkan ke mid ya, jadi seharusnya kita itu tidak menarik garis putus-putus itu langsung dari ujung ke ujung, tapi eh oh maaf, ini ditrim aja ya, trim aja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menariknya dari sini sampai sini. Seperti ini. Nah, kita tarik, langsung kita buka. Nah, ini tariknya sambil ditahan ya, BTW. Ini R-nya 7, oke. Panjangnya harus 34. Nah, kita pakai Smart Dimension dulu untuk mengukur panjangnya 34 harus ya. Nah, untuk jari-jarinya kita akan atur dulu ya. Jari-jarinya kita atur di berapa ini? Oh, atur di 7. Oke, di 7. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Hal yang sama juga akan kita terapkan di sebelah ya. Ini, oke. Masuk Smart Dimension, kemudian jari-jarinya 7. Sudah, sama persis. Yang saja kita lakukan adalah penggabungan ini ya. Hanya sekedar untuk acuan saja sih sebenarnya. Tapi juga terkadang bisa mendefinisikan posisi dari ini. Nah, eh, apa yang kita butuhkan di sini adalah untuk mendefinisikannya. Jadi kita perlu untuk mendefinisikan ini, panjang dari sini. Nah, kita pakai ini aja. Pakai ini. Nah, ini dan ini. Nah, jadi posisi exact-nya ya, posisi yang pasti itu sudah terdefinisi sama sistemnya, karena kita menjelaskan ya 17,5 dari kanan, 17,5 dari kiri untuk shape yang di kotak dalam ini. Nah, setelahnya kita akan membuat kotak yang di luar. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengukur dulu. Ini kan 12 kan, 12 cm untuk jedanya. Jadi kita akan membuat garis putus-putus lagi.
Nah, garis putus-putusnya kita buat di sini saja ya. Kita buat di bawah. Ini kita atur 12 cm. 12 cm. Dan kita akan membuat corner angle. Nah, seperti ini. Kita akan buat dari sini dan kita tahan. Yap. Nah, udah fix ya. Jadi ukurannya ini adalah 68 55 kali 68. Apakah sudah benar? Kita ukur dulu ya. Ini 55. Apakah 55? Nah, ini betul 55. Dan ini 68. Oke, sudah betul. Jadi kita tidak perlu definisikan lagi. Ini mungkin ya nanti dulu lah. Nanti dulu. Jadi kita akan menggunakan ini garis untuk membuat segitiga ya. Langsung kita habis itu potong dua sisi ini. Nah, di sini kan belum ada kepastiannya kan. Kita akan buat dulu, kita potong ini aja, kita trim ini, lalu kita buat smart dimension yang menghubungkan dua titik ini. Nah, sudah. Lalu di sini juga kita kasih juga ya pengukuran exactnya. Nah, sudah kan? Di sini kita akan buat shape ini ya, shape ini yang miring ini ya. Jadi kita perlu menentukan titik dulu, titik potongnya ini. Titik potongnya ini eh, memiliki jarak ya, jarak dari sumbu X ini kan sumbu X ini sumbu Y. Jadi 25,78 mili dari sumbu X, 20,85 dari sumbu Y. Ya, anggaplah ini sumbu XY-nya ya, XY ini 00-nya ya. Jadi kita bangun dulu ya, bangun dari luar dulu kita. Nah, kita bangun dari sini, garis putus-putus, lalu kita taruh langsung sampai ujung sini ya. Nah, seperti ini. Oke. 5,78. Kita bangun dulu center line setinggi 25,78. Dan di sini kita perlu 20,85. Betul. 20,85. Kita akan buat center line di sini ya. Nah, sip, sip. Oke. Nah, di sini ini opsional ya. Kita mau lanjutin ke sini atau enggak ya? Ini opsional. Nah, setelah itu kita akan buat garis putus-putus yang menghubungkan antara titik potong dengan sudut dalam ya. Ini. Nah, itu membangun shape yang ini. Nah, oke. Jadi di sini kita regulasinya adalah panjang dari persegi panjang ini adalah 20 cm dengan eh, jari-jari kedua setelah lingkaran ini adalah 5 mm ya. Jadi kita buat dulu pakai ini straight slot sama seperti ini ya. Kita akan tahan. Oke, tahan dulu. Nah, kita expand. Nah, untuk speknya sendiri ya, kita bisa atur di sini. Kita bisa atur di smart dimension dulu. Nah, kita atur ke 20. Oh, maaf. Ini harus di smart dimension dulu ya. Ini harus di validkan dulu ini. Dan ini juga harus di validkan. Nah, kita akan mengubah ini menjadi 20. Oke. Nah, 20 dan jari-jarinya kita akan buat menjadi 5. Oke.
5. Oke, nice. Seperti ini. Simple ya. Nah, jadi eh sama seperti ini ya. Oke. Nah, betul. Sudah 20 dari 5, 25. Nah, udah. Ini untuk part 4 ya. Cukup mudah, lebih mudah dari yang sebelumnya ya, kalau kata aku. Nah, terakhir terakhir ini, setelah ini aku akan nunjukin eh, part 5, part terakhir, yang dimana ini adalah part tersulit yang bisa bisa kita coba ya untuk di video kali ini. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke part 5 ya. Di sini ini adalah contohnya ya. Ini udah aku buat dengan trial and error ya. Ini sudah mungkin outputnya 2 jam, dan ini sejujurnya juga apa ya, agak gambling ya, bisa bisa atau enggaknya tuh agak gambling gitu. Dan aku juga belum mengerti kenapa dan apa alasannya kok bisa jadi gitu. Tapi kita akan coba dulu di sini ya. Kita akan coba dulu. Aku nggak akan ngejelasin secara detail ya. Ya mungkin ada poin-poin penting yang bisa tak jelasin, bakal aku jelasin. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah benar ya. Lebarnya lingkarannya, dia maksudnya diameternya 20, betul. Diameternya 40, maaf. Terus persegi kecil yang ini tuh 10, 10 kali 40, dan benar terus ini 30. Oke, benar. Lanjut kita akan membuat definisi ya, definisi garisnya. Kita akan ambil dari sini saja. Kita akan meniru desain sebelumnya ya, karena tadi sudah trial and sudah eh, rekaman beberapa kali, dan ya restart terus laptopnya. Jadi aku sarankan spesifikasi dari laptop kalian tuh mumpuni ya. Jadi nggak sering crash kayak aku ini. Ya, ini termasuknya juga sudah mumpuni ya, tapi entah kenapa dari apa sistemnya sini wajar lah. Oke, kita akan buat garis 42 mm, dengan eh, ketinggian ya, ketinggian ya, dengan panjang 10. Oke, dengan panjang 10, untuk memastikan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Kita langsung berikan apa patokan ya. Kita berikan patokan di sini, oke. 42, lalu
4, lalu tambah 5 senti ya. Maksudnya tambah 3 senti. Oke. Tambah 3 senti. Pokoknya di sini kita harus membuat garis-garis putus ya untuk acuan, sebagai acuan. Ini ya. Dan di sini kita ambil garis tambah 5 cm, tambah 5 cm ya sini. Udah, kita biarkan saja ya. Oke, setelahnya kita akan membuat smart dimension di sini. Kemudian di sini. Ada yang kurang. Di mana ini? Di sini sudah tidak bisa lagi ini. Oh, bisa. Kita delete aja ini. Sudah, ini sudah hitam ya. Ya, kita jaga supaya tetap hitam. Lalu di sini kita akan buat garis ya, lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini dengan diameter 3. Diameter 3, jangan lupa ya. Diameter 3. Kita mulai dari sini ya. Ini kita lihat dulu diameternya berapa ini. Jangan sampai salah. Ini kan 10 kan. Nah, kita harus bagi. Kita harus bagi 10 jadi 3. Nah, seperti ini. Kita buat garis bantu di sini dulu dengan panjang 3. Lalu kita ambil center point-nya ini 3. Nah, langsung saja kita buat ukurannya pas 3. Sudah ya, kita sudah buat ukurannya 3. Nih, sudah. Di sini kita akan kita belum akan mendefinisikannya dulu ya. Kita mungkin bisa variasikan membuat persegi, tapi tidak perlu ya. Kita tidak perlu membuat persegi juga ya, karena risiko akan bentrok juga nanti. Jadi kita akan menambahkan garis saja, garis 2. Kita akan hapus dulu, kita tambahkan garis di sini sebesar 2 cm. Kemudian ini akan seperti ini ya. Nah, kita akan membuatnya mungkin di atas ini.
dan panjang 5. Ini miring ya, jangan seperti ini. Ini 5, ya. Kita akan membuatnya. Nah, sudah pas. Oke, kita definisikan dulu ya ini. Nah, langkah setelahnya adalah kita membuat garis ya, garis sepanjang 10 cm di sini. Kita buat garis saja, panjang 10 cm di sini. Ini tidak perlu garis yang ini ya, garis yang lain ya, koin aja biasanya 10 cm. Kok senti sih, mili, maaf, mili. Setelah itu kita akan trim bagian yang nggak penting seperti ini. Ini sudah nggak penting ya. Ini juga ya, nah nantilah. Nah seperti ini. Nah udah ya, kita akan hapus ini dulu definisinya. Ini definisi hapus juga nih. Dan kita akan membuat yang baru di sini, kemudian di sini. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya. Lalu sini kita akan buat garis lagi ya, garis ulang. Ditarik sini dengan sini, maka itu 90 panjangnya. Dari sini 100. Oke, sudah ya, sudah benar, ya. Oke, sekarang kita sekarang kita tinggal bikin yang ini, radiusnya 10 mm. Berarti kita harus membuat garis garis bantu dulu ke atas sini sepanjang 10 meter, 10 mm. Kita langsung buat aja lingkaran ini 10 meter. Jadi diameternya 20 ya. Oke, lanjut di sini kita akan kita akan trim dulu ya. Kita akan trim dulu ini dan ini dan ini. Oke, setelah itu kita akan membuat bagian ini jari-jari 15. Kita langsung buat aja garis bantunya. Kita buat garis bantunya di sini ya. Titik 0 derajat 15. Di sini 15 ya. Kita atur dulu. Dan kemudian kita akan membuatnya. Nah, kalau seperti ini kan salah ya. Kenapa? Karena desainnya tidak akan di tengah seperti ini. Ya. Jadi apa yang kita perlukan? Kita harus menghitung dari sini ke sini dulu. Ya. Dari sini ke sini itu kan 15 ya. Kalau tingginya sendiri, itu juga 15. Oke. Itu 15.
Nah, masalahnya di sini adalah ini tidak pas ya, sangat tidak pas, sangat tidak pas. Karena apa? Masih 21. Ya, seperti ini. Oke. Tapi mungkin kita akan turunkan ya, karena kan eh, harusnya titiknya di sini ya. Dulu titiknya di sini, tapi kita malah bangunnya di sini. Jadi salah. Kita akan hapus, kita buat ulang. Nah, udah pas ya. 15. Oke, jadi di sini kita akan definisikan dulu. Dan kita hapus dulu ini. Smart dimension, delete, delete, dan delete. Dan kita trim. Kita trim ini. Trim. Tapi setelahnya kita akan membuat apa? Ini. Kita akan membuat ini, ya, sambungan dengan R10, radius 10, lingkaran yang radiusnya 10. Oke, kita akan buat dulu center line-nya, terserah mau di mana ya, asal radiusnya 10. Nah, di sini jadi kita akan membuatnya ya, radiusnya 10. Oke, udah pas ya, 10. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ini kita perjelas dulu ya, radiusnya 10. Nih, lalu kita akan klik Ctrl 2 ini, kemudian pangen. Because solving would result in five geometry zero length line. Nah, oke. Coba-coba aja ya, sampai bisa. Nah, kalau gini, ini salah. Oke, seharusnya ini nyambung di sini. Ya, ini kita sambungin dulu di sini. Ini juga kita buat smart dimensionnya dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau bisa kita sambungkan. Kalau nggak bisa ya coba lagi sampai bisa. Nih, kan nggak bisa kan? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya, kurang tahu. Ya, kurang tahu kenapa. Nah, kita kembalikan dulu ke mode seperti ini tuh. Jadi, sebelumnya bawa center line dulu ke 10 ya. Terus kita buat 10. Oke. Di sini kita akan membuat ini menjadi pengen, oke. Apakah sudah? Alhamdulillah sudah. Jadi seperti ini sudah betul ya, sudah sangat-sangat betul. Tinggal nanti pekerjaan kita adalah membuatnya hitam ya. Oke, ya trim dulu di sini dan ini sudah jadi.
Kita akan cocokkan ya, apakah dari titik ini menuju ujung itu 12,87. Tapi mungkin aku harusnya ukur dari sini dulu ya. Sini ke sini apakah 50? Ya, yang penting itu ya. Kita harus ukur dari sini sampai sini apakah 50. Oke, sudah 50 ya. Jadi sudah betul. Nah, sekarang tinggal membuatnya ini menjadi biru ya. Cara mendefinisikannya ini tuh. Jadi ini bisa didefinisikan sama, tapi sebelumnya kita buat kotak kecil dulu di sini. Kita buat kotak kecil itu yang ini. Nah, ini kan 40 kali 10. Oke, tadi kita buat dulu 40 kali 10. Lalu kita trim dulu. Nah, seperti ini. Dan kita akan membuat ini, kita akan perjelas dulu garisnya. Dari sini ke sini juga kita akan perjelas. Tapi kan nggak bisa kan. Wah, nah kalau lebih seperti ini ya. Ini yang versi belum sempurnanya ya. Kita delete aja ini. Yang nggak penting di delete aja udah. Kita udah nggak pakai. Nah, seperti ini ya. Setelahnya kita akan membuatnya menjadi hitam, oke. Tapi di sini sepertinya kita belum buat ini ya. Nah, buat panjangnya ini. Nah, oke. Sudah lumayan. Dan PR kita adalah ini. Dua ini. Jadi, mungkin kita perlu menambahkan ini. Ya, kita perlu menjelaskan ini. Dan ini ke ini. Atau mungkin ini ke ini. Nah, kalau ini di delete, apakah? Nah, pengaruh. Jadi, ini harus dijelaskan ya. Ini harus dijelaskan ya di sini. Ya, mungkin ini tidak sama ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah 50. Dari sini ke sini sudah 50 itu sudah bagus, oke. Nah, tapi sebisa mungkin ya seakurat mungkin ya. Sebisa mungkin seakurat mungkin ini kan dari titik titik jatuhnya nih. Tapi kan nah ini dia titik jatuhnya tidak pas. Ya, titik jatuhnya tidak pas. Kalau kita perbesar lagi, ini titik jatuhnya tidak pas, oke. Jadi mungkin coba ini sketsa lama ya. Enggak, ini oh ini sketsa yang lama ya. Oh ini sketsa yang baru. Kalau sketsa lama seperti ini, nah ya kan tidak sama, emang tidak sama. Kelihatan dari jauh tidak sama. Emang sulit untuk membuatnya menjadi sangat-sangat detail ya. Sangat detail tuh
lumayan sulit jujur. Tapi nggak masalah nih pemula, jadi tidak apa-apa ya. Kita definisikan garis di sini dulu. Kemudian di sini kita akan definisikan garis yang mungkin juga sama. Ini kan mereka semua tahu ya. Nah, sudah. Jadi kalau lebih seperti ini, oke. Ini sudah terbentuk semua, mungkin dengan mistake ini ya. Nah, ini miss mungkin bisa di apa ya? Mungkin bisa ditempel pakai ini coincidence, tapi nggak bisa. Atau pakai merge, cannot be merged, oke. Ya itu, kurang tahu lah itu. Padahal sudah 10 ya. Tapi over define, jadi kita tidak bisa mendefinisikan. Juga over define. Ya, sepertinya ini aja deh. Sepertinya segini aja ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.